Teman, perkenalkan nama lengkap saya Gayus Prasetya Jelahu. Saya dari program studi pendidikan kimia kelas C dengan NIM 2001060070. Nah, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan di daerah saya, yaitu di Manggarai, tentang pencemaran lingkungan akibat operasi pabrik semen dan tambang oleh PT Isindo Mitra Perdana di Desa Setarkunda, Manggarai Timur. Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini adalah karena cukup unik, karena berbagai macam kontra dari masyarakat terhadap permasalahan ini, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk mengambil permasalahan ini sebagai bahan ujian akhir semester saya. Nah, untuk itu langsung saya akan membahaskan tentang isi dari makalah yang saya kerjakan ini. Ya, baik untuk lingkungan dan pencemarannya. Di sini ada jenis-jenis pencemaran, ada beberapa jenis. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran suara, yang terakhir pencemaran air. Nah, dalam kasus yang saya ambil ini, berbagai macam pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik semen PT Isindo Mitra Perdana di Desa Setarkunda, Manggarai Timur ini. Nah, seperti yang kita tahu, industri semen merupakan salah satu penyumbang polutan yang cukup besar pada pencemaran udara seperti emisi gas dan partikel debu. Nah, dalam proses produksi industri semen, sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil, jadi menimbulkan dampak gas rumah kaca. Di samping itu juga, dalam proses produksi industri semen memberikan dampak fisik secara langsung, baik pada pekerja maupun masyarakat sekitar. Itu dampak tingkat kebisingan serta getaran mekanik dari rangkaian proses produksi semen. Nah, paparan dan dampak dari industri semen ini bila melampaui nilai ambang batas yang ditentukan oleh MNLH akan membawa dampak potensial bagi kesehatan, baik pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Limbah yang terbesar dari industri semen atau pabrik semen adalah debu dan partikel yang termasuk limbah gas dan limbah B3. Udara misalnya adalah media pencemar untuk limbah gas. Nah, limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersama dengan udara. Nah, secara alamiah, udara mengandung unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang berikut kita masuk kepada dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan perseroan terbatas semen Isindo Mitra Perdana ini. Nah, di sini ada beberapa dampak. Nah, dalam proses pengolahan ataupun pembungkusan semen akan terjadi berbagai dampak bagi lingkungan masyarakat. Adapun dampak yang diberikan dari hasil aktivitas pabrik semen ini yaitu yang pertama, dampak negatif bagi kesehatan. Yang seperti yang kita tahu, dampak negatif bagi kesehatan ini seperti iritasi pada kulit. Hal ini dapat terjadi akibat sifat semen yang abrasif kontak dengan kulit. Prosesnya pun bisa secara langsung maupun tidak langsung, atau terlindung maupun oleh keringat. Yang kedua, alergi. Hal ini dapat terjadi tergantung pada tingkat kesensitifan seseorang. Alergi yang dapat timbul akibat debu semen diantaranya seperti bersin-bersin, susah bernafas, bagi penderita asma dan gatal-gatal. Yang berikut, iritasi pada mata. Nah, hal ini terjadi tergantung pada banyaknya paparan debu. Nah, iritasi yang timbul mulai gangguan mata merah sampai cedera mata serius dan bahkan kebutaan. Yang berikut, gangguan pernafasan. Nah, hal yang bisa menjadi faktor penyebab diantaranya adalah menggosongkan kata sumpen sehingga debu semen juga dapat melepaskan sejumlah partikel-partikel. Nah, untuk jangka pendek dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, sedangkan untuk jangka panjang dapat menimbulkan gangguan pernafasan. Nah, dampak serius pada kesehatan masyarakat seperti ispa, gangguan syaraf dan liver. Salah satu tokoh masyarakat juga di daerah tersebut, atas nama Pak Simon, juga menyatakan bahwa tambang dan pabrik semen ini juga akan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Apalagi lokasi penambangan sangat dekat dengan pemukiman masyarakat yang cukup padat. Di akhir penyampaiannya, Pak Simon meminta kepada pemerintah, khususnya Pemda Kabupaten Manggarai Timur, untuk lebih mengutamakan konsep pembangunan yang berdasarkan pada lokalitas masyarakat, yakni pertanian dan peternakan. Yang berikut dampak negatif bagi lahan. Nah, penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah ini. Lanjut. Dampak negatif bagi lingkungan hidup dari beroperasinya PT Semen Isindo Mitra Perdana bagi masyarakat Manggarai Timur, khususnya di desa Lubulingko, Lelok. Nah, yang pertama dari lahan. Nah, penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat. Nah, perubahan ini dari segi waktu akan jelas karena menurunnya kapasitas penampungan air
yang pada akhirnya akan mempengaruhi juga terhadap kuantitas air sungai. Sedangkan dari segi ruang akan mempengaruhi keseimbangan atau keselarasan lingkungan setempat. Nah, salah satu narasumber yaitu Maximus Rembung, perwakilan masyarakat, dia menyatakan bahwa sebelumnya aktivitas pertambangan mangan oleh PT Istindo Mitra Perdana yang beroperasi di desanya menyebabkan debit air berkurang dan sawah-sawah berhenti produksi selama 3 tahun. Nah, apalagi menurut narasumber menambahkan bahwa lahan perkebunan dan pertanian warga semakin sempit. Menyempitnya wilayah yang dikelola masyarakat Lubuk Lingkololo akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, sebab mata pencarian masyarakat di Manggarai rata-rata umumnya adalah masyarakat agraria atau petani. Karena hal ini menjadi polemik bagi masyarakat, mereka berharap ke depan pemerintah kabupaten maupun gubernur NTT memperhatikan dan mengawasi pabrik semen oleh PT Istindo Mitra Manggarai atau IMM dan PT Singamera bila perlu izinnya dicabut karena merusak lingkungan dan merebut masyarakat dan membuat masyarakat melarat. Yang kedua dari segi air. Nah, kualitas air bertambah buruk akibat limbah cair dan dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan yang menimbulkan lahan kritis yang mudah terkena erosi, yang akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah banjir pada musim hujan. Nah, persoalan pencemaran air warga Lingkololo sendiri masih mengandalkan air sumur, sehingga ketika tambang dan pabrik semen ini beroperasi, sumber air akan tercemar bahkan bisa hilang. Nah, pencemaran ini tidak hanya dialami oleh masyarakat di Lubuk dan Lingkololo, tapi juga di warga sekitar yang mengakses air sumber yang sama. Nah, dampak-dampak negatif seperti pada yang paling relevan terjadi adalah pada anak-anak usia di bawah 10 tahun seperti gangguan tidur, stres, sulit, dan ketegangan jiwa. Yang berikut adalah undang-undang terkait pengelolaan lingkungan hidup, di mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, di mana pasal 6 ayat 1 berbunyi, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjaga dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang berikut pasal 14 ayat 1, untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang berikut pasal 14 ayat 2, ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan pengaturan pemerintah. Sedangkan pasal 15 ayat 1 berbunyi, setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut. Nah, sedangkan Undang-Undang PPLH juga mengatur mengenai sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup, di mana menurut pasal 60 Undang-Undang PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahkan ke media lingkungan tanpa surat izin. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, pihak tersebut akan dikenakan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pabrik semen dari desa Lingkololo, Manggarai. Nah, dalam penjelasan di atas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri yang diantaranya menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Nah, untuk upaya yang dilakukan menanggulangi yaitu perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan upaya pemilik industri serta pemerintah dalam mengatasi dampak akibat dari aktivitas industri semen ini. Dalam mengatasi limbah hasil industri, kita harus mengetahui jenis limbah yang akan kita tangani. Untuk limbah dari industri pabrik semen, limbahnya berupa limbah gas. Nah, limbah seperti ini dapat ditanggulangi dengan cara diminimalisasi. Artinya, pihak perusahaan ataupun pabrik lebih memperlakukan bahan-bahan yang berpotensi menghasilkan limbah non-ekonomis dengan meminimalisasi penggunaannya atau memberikan zat yang mampu menetralisasi munculnya limbah yang melimpah ruah. Selain itu, kesadaran manusia untuk menanggulangi limbah hasil industri sangat penting. Nah, para pemilik pengelola industri pabrik semen
adalah pihak pertama yang seharusnya memiliki kesadaran tersebut. Tanpa kesadaran dari mereka pula, limbah hasil industri tidak akan berkurang begitu saja. Nah, berbagai tindakan dan upaya perlu dilakukan agar pabrik-pabrik di negara kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa menimbulkan limbah yang berbahaya bagi masyarakat serta lingkungan di sekitar. Tetapi nyatanya upaya pemerintah ini sangat masih kurang, sehingga masih banyak pemilik industri melakukan pembangunan limbah sewenang-wenang. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar adalah pemilik industri bisa dengan segera melakukan penanggulangan limbah dengan benar mulai dari sekarang. Baik, sekian presentasi makalah yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kimia lingkungan. Selamat siang, terima kasih.